Banyak sawit masyarakat, baik itu perusahaan, itu lagi treknya buah sekarang ya. Lagi banyak nggak berbuah ya. Itu karena ada pengaruhnya juga. Itu penyebabnya adalah ketika mereka itu pemupukannya itu mungkin telat, ada juga perawatannya tidak tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Planter Indonesia, salam kelapa sawit Indonesia. Pada kesempatan hari ini ya sahabat-sahabat petani kelapa sawit, kita bercerita sedikit ya tentang kelapa sawit. Yang mana di sini udah 1 minggu lebih ya, nggak ada hujan ya. Nah, ini kita tadi lagi perawatan piringan ya menggunakan mesin potong rumput. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, kalau untuk harga pada hari ini, harga sawit yaitu naik ya daripada yang biasa, yaitu Rp2.770 sekarang per kilonya. Rp2.770 per kilo sekarang. Ya lumayan lah, semakin hari semakin naik ya. Tapi mirisnya sekarang ini ya banyak sawit masyarakat, baik itu perusahaan, itu lagi treknya buah sekarang ya. Lagi banyak nggak berbuah ya. Itu karena ada pengaruhnya juga. Itu penyebabnya adalah ketika mereka itu pemupukannya itu mungkin telat, ada juga perawatannya tidak tepat. Maka seperti itulah yang dialami oleh mereka itu ketika sawit itu treknya. Jadi sahabat-sahabat petani kelapa sawit Indonesia, sawit Adi Petani ini umurnya udah 7 tahun ya guys. Udah 7 tahun 7 bulan ya. 7 tahun 7 bulan ya, tinggi seperti ini. Ini mau di browning juga, nanti habis piringan ini kita lakukan browning atau tunas untuk perawatannya. Untuk kedepannya ketika datang waktu musim hujan ya. Nanti ketika datang musim hujan, nanti kita siap browning, siap piringan, kita langsung gas dengan pemupukan. Gitu cara peraturannya kita guys. Jadi kita itu bukan ketika udah musim hujan baru kita turun ke ladang bertempur ya, membersihkan mana browning itu kita salah guys. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit Indonesia, banyak di antara kita kan sekarang ini harga sawit udah mulai naik, harga pupuk pun berangsur-angsur naik juga. Jadi ketika harga pupuk nanti naik, itu pasti otomatis banyak yang tidak pupuk. Jelas tidak banyak yang tidak pupuk. Kenapa? Harga pupuk mahal ya kan. Jadi buat sahabat-sahabat petani pemula, pikirkanlah sekarang langkah apa yang harus kita ambil untuk kedepannya. Sekarang ini udah musim trek kata orang. Alhamdulillah saya bersyukur juga ya. Adi Petani bersyukur memberikan manfaat bagi mereka petani pemula yang melakukan, yang tidak suka ya nggak apa-apa. Yang jelas kita di sini fakta di lapangan yang kita lakukan. Ya alhamdulillah buah masih seperti biasa, masih normal, belum ada trek-treknya. Dari bulan Januari kemarin sampai bulan sekarang ini belum ada trek-treknya ya guys. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, dari bulan Januari ya kita sampai sekarang bulan Oktober ya, belum ada trek-treknya, hampir 1 tahun ya. Nanti kita hitung nanti hasilnya pas ketika panen nanti berapa dapat bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober ya. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, kemarin saya hitung itu dari bulan Januari sampai bulan Juni ya, itu dapat 78 ton. Jadi 78 ton itu dapat dari bulan kemarin tuh 78 ton. Jadi untuk bulan Juli, Agustus, September, Oktober itu belum dihitung ya guys. Berapa dapatnya belum dihitung. Jadi nanti kita jumlahkan apakah tembus dalam per tahunnya 150 ton. Jadi disitulah. Jadi keuntungan dari itu kita kalikan nanti semuanya berapa untungnya, berapa habis untuk perawatan dan berapa habis untuk pemupukan kelapa sawit tersebut. Oke, buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit Indonesia, nanti kita lihat piringan ini, kita videokan juga. Nanti yang udah selesai kemarin udah mati ya rumputnya, kita kelihatan. Nanti panen yang kemarin ya, kita lihatkan juga buahnya udah juga matang. Yang udah 3 kali periode manen ya, masuk ini 3, masuk kita manen hari Sabtu insya Allah. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit Indonesia,
Jadi kalau mau bertanya di kolom komentar Adi Petani, silakan bertanya untuk cara pemupukannya, nanti Adi Petani bikin VT-VT-nya. Dalam untuk perawatan ini kita melihat keadaan cuaca dan iklim yang ada di sekitar kita masing-masing. Melihat kondisi lahan atau tempat, melihat kondisi keadaan sawit gimana nanti perubahannya ketika di musim-musim yang tertentu kan. Ada musim hujan, ada musim panas. Jadi apa tindakan yang kita lakukan kalau ketika musim panas? Perawatannya seperti ini. Contohnya kita melakukan perawatan piringan dengan melakukan manual atau mesin potong rumput. Untuk perawatan piringan sama jalan pikulnya. Itu di musim panas. Ketika musim hujan, apa pula perawatan yang kita lakukan, yaitu penyemprotan piringan ya, dengan penyemprotan jalan angkungnya, jalan pikulnya gitu. Jadi untuk browningnya kapan? Kita browning kita ngambil itu di musim hujan. Setelah musim hujan, itu kita lakukan penunasan. Terus musim kemarau, yaitu kita ngambil pembrowningannya itu pas ketika musim kemarau kita ambil browningan. Kenapa diambil ketika musim kemarau itu browningannya? Pas ketika hujan gitu nanti akhir dari bulan itu kan udah mulai musim kemarau, kita lakukan browningan lagi. Jadi dalam setahun itu 2 kali penunasan atau browningan kelapa sawit tersebut. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, jujur, maaf cerita, Adi Petani tidak pernah menggunakan nama dolomit di tanah mineral ini. Yang ada sawit Adi Petani ini, Adi Petani tidak pernah menggunakan namanya dolomit ya. Cuman Adi Petani menggunakan kesrit. Kesrit di sini Adi Petani gunakan. Jadi untuk pemupukannya itu pupuk pokok saja sejenis NPK itu sama kesrit itu dalam per tahunnya cuma cukup 2 kilo ya. Itu tidak masuk dengan kesrit lah. Kesrit itu beda ya. Kalau masuk kesrit itu 4 kilo ya per tahunnya masuk kesrit. Kesrit 2 kilo dalam per tahunnya, pupuk pokoknya 2 kilo per tahunnya. Jadi 4 kilo per tahun masuk kesrit. Tapi kesrit itu tidak dimasukkan. Karena kesrit itu fungsinya ya untuk mengurangi kadar zat asam yaitu magnesium agar pelepasannya agak bagus sedikit gitu. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit Indonesia, marilah kita dalam berinvestasi dalam perkebunan kelapa sawit ini, ya diperhatikanlah dalam perawatan baik pemupukannya. Kita ini jangan terlalu banyak pakai teori. Teori itu tidak membuktikan atau memfaktakan. Janganlah terlalu banyak pakai teori kita. Ini itu. Mohon sama di petani, nggak perlu banyak teori. Yang perlu kita lakukan adalah berbuat. Berbuat kita lakukan langsung, tanpa mempertimbangkan, kita uji coba sendiri, kita lakukan sendiri. Kalau kita menggunakan teori, terlalu banyak teori, maka sawit kita hancur. Yang mana di sini Adi Petani, orang-orang yang sibuk dengan bikin konten, dia sibuk memposting video sawit orang lain, tapi sawit dia sendiri tidak terawat ya guys. Ada tuh videonya, sawit dia sendiri tidak terawat. Makanya kita di sini sambil mengonten di sawit Adi Petani sendiri, merawat Adi Petani sendiri. Alhamdulillah kita membuah hasil dari itu, dari media sosial juga membuah hasil. Oke, jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit semuanya, Adi Petani mengucapkan terima kasih kepada follower Adi Petani, subscribe Adi Petani yang udah sampai 10.000k ya, 1000 subscriber. Terima kasih semuanya. Saya ucapkan telah mendukung channel Adi Petani ini. Mudah-mudahan ke depannya channelnya makin berkembang, makin bermanfaat bagi petani pemula ya. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Plenter Indonesia.